Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini angkanya cocok ya. Nah, berarti saldo yang benar yaitu Rp9.757.000. Untuk contoh soal yang kita bahas dalam video ini, saya mengambil dari buku ini ya, teman-teman. Nah, di sini banyak sekali ya bab-babnya. Ada laporan arus kas, rekonsiliasi bank, sampai dengan laba per lembar saham. Buat kalian yang membeli buku ini, nanti linknya ada di deskripsi video. Atau kalian bisa check out juga di keranjang yang ada di video ini ya. Nah, di sini banyak sekali contoh soal dan juga jawabannya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel kelas calon akuntan. Di video kali ini kita akan bahas tentang rekonsiliasi bank. Ada soal, kemudian kita langsung menjawabnya, teman-teman. Oke, langsung saja ya. Di sini ada contoh soal seperti ini. PT kelas calon akuntan telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan rekonsiliasi bank per 31 Desember 2024. Data tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 1 sampai dengan 8 ya. Kemudian diminta buatlah rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku untuk mencari saldo kas di bank yang benar per tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya, membuat ayat jurnal koreksi yang diperlukan, teman-teman. Oke, di sini kita akan menggunakan Excel ya untuk menjawabnya. Nah, kita tulis terlebih dulu seperti ini. Nama PT, kemudian rekonsiliasi bank per 31 Desember 2024. Di sini kita bisa buat seperti ini ya, teman-teman. Kurang lebih ada saldo menurut bank, kemudian saldo menurut perusahaan. Kemudian di sini ada setoran dalam perjalanan, cek yang masih beredar, kesalahan pencatatan, dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu ya di materi untuk penjelasan tentang setoran dalam perjalanan dan lain sebagainya ini, teman-teman. Oke, langsung saja ya kita jawab. Di sini ada saldo menurut bank. Nah, kita bisa lihat di ini di soal. Saldo perkiraan kas di bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 menunjukkan saldo debit sebesar Rp6.050.000. Sedangkan rekening koran pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit Rp5.797.000. Nah, berarti di sini saldo menurut banknya yaitu yang ini ya, teman-teman. 5797. 5797. Oke, kemudian untuk saldo menurut perusahaan yaitu yang ini 6050 ini ya. 6050. Oke. Kemudian kita masuk ke transaksi yang kedua. Pembayaran utang kepada PT Mulyono sebesar Rp3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AGH 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar Rp6.350.000. Nah, artinya ini adalah kesalahan catat, teman-teman. Yang seharusnya nominalnya 3.650.000 tapi dicatat 6.350.000. Artinya pencatatannya dicatat terlalu besar ya, teman-teman. Sehingga ini kesalahan catat ya di pihak perusahaan. Nah, ketika pengeluaran dicatat terlalu besar, maka akan menambah di sisi perusahaan, teman-teman. Nah, berapakah nominalnya? Tinggal kita carikan saja ya, teman-teman. Yaitu kita cari di sini saja 6.350.000 kita kurangi dengan 3.650.000. 3.650.000. Oke, berarti ini 2.700.000. Nah, ini kesalahan catat. Ini menambah ya. Oke. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga, setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 2.910.000 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 02 Januari 2025. Nah, ini artinya setoran dalam perjalanan.
Untuk setoran dalam perjalanan akan berpengaruh di pihak bank ya. Nah, ini akan menambahkan uang di pihak bank, yaitu 2.910.000. Ini setoran dalam perjalanan 2.910.000. Oke. Kemudian kita masuk ke transaksi yang keempat, yaitu rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Herlambang sebesar 1.810.000 pada tanggal 27 Desember 2024. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar Rp50.000. Nah, ini artinya penagihan piutang oleh pihak bank, tetapi perusahaan belum mengetahui, teman-teman. Nah, berarti akan berpengaruh di posisi perusahaan ya. Ketika kita menerima uang, maka uang kita akan bertambah ya sebesar 1.810.000. Nah, ini artinya piutang ditagih bank ya, 1.810.000. Untuk contoh soal yang kita bahas dalam video ini, saya mengambil dari buku ini ya, teman-teman. Nah, di sini banyak sekali ya bab-babnya, ada laporan arus kas, rekonsiliasi bank, sampai dengan laba per lembar saham. Buat kalian yang membeli buku ini, nanti linknya ada di deskripsi video. Atau kalian bisa check out juga di keranjang yang ada di video ini ya. Nah, di sini banyak sekali contoh soal dan juga jawabannya, teman-teman. Kemudian di sini ada biaya penagihan sebesar 50.000. Nah, berarti biaya penagihan bank ini ya. Ini minus ya, teman-teman. Minus 50.000 akan mengurangi uang. Oke. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kelima. Cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai tanggal 31 Desember 2024 sejumlah Rp2.050.000. Nah, ini artinya cek yang masih beredar. Untuk cek yang masih beredar, itu akan mempengaruhi di posisi carry. Untuk cek yang masih beredar, itu akan mempengaruhi di posisi bank ya, teman-teman. Akan mengurangi di bank, yaitu sebesar 2.050.000. Nah, ini cek yang masih beredar, berarti minus ya, 2.050.000. Oke. Kemudian kita masuk ke transaksi yang keenam, bunga jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 82.000 belum dibuka oleh perusahaan. Nah, berarti ini akan berpengaruh di pihak perusahaan ya. Ini kita mendapatkan pendapatan bunga sebesar 82.000. Oke, jasa giro ya, 82.000. Ini akan menambahkan uang kita. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ketujuh. Bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar Rp810.000. Nah, ini artinya cek kosong ya, atau cek tidak cukup dana. Ini akan berpengaruh di posisi perusahaan, teman-teman ya. Oke, ini akan mengurangi minus 810.000. Oke, kemudian biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2024 adalah sebesar 25.000. Nah, berarti biaya jasa bank ya sebesar minus 25.000. Oke, teman-teman, di sini semua sudah kita masukkan ya ke dalam ini rekonsiliasi bank untuk transaksi ya. Nah, ternyata masih ada lagi setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.550.000 ternyata dalam rekening koran bank malah dicatat di sebelah debit seolah-olah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Nah, artinya kita menyetorkan uang ke bank sebesar 1.550.000, teman-teman. Yang artinya uang kita seharusnya bertambah ya di bank sebesar 1.550.000. Tetapi oleh bank ini malah dibuat sebagai pengeluaran kita, teman-teman. Nah, berarti minus ya 1.550.000. Nah, berarti ini kesalahan dari pihak bank ya, teman-teman.
kesalahan catat. Nah, untuk nominalnya berarti dikali 2 ya, yaitu 1.550.000 kita kalikan 2, teman-teman. Kenapa dikali 2? Karena seharusnya uang kita masuk ya, tapi dibuat keluar. Nah, berarti kita tutupin terlebih dahulu yang keluar tadi, kemudian kita masukkan lagi yang nominal 1.550.000 rupiah ini, teman-teman. Oke, berarti di sini untuk nominalnya 3.100.000 rupiah. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan ya untuk saldo yang benar. Apakah sesuai, teman-teman, untuk nominalnya antara saldo menurut bank dan juga saldo menurut perusahaan. Oke, inilah yang kita tunggu ya, hasil akhirnya, teman-teman. Nah, kalau ini tidak sesuai, maka kita harus koreksi lagi ya. Mungkin ada yang salah, teman-teman. Oke, kita coba lihat yang dari posisi perusahaan ya. Kita zoom saja untuk nominalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini angkanya cocok ya. Nah, berarti saldo yang benar yaitu 9.757.000 rupiah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat ayat jurnal koreksi yang diperlukan ya. Nah, untuk jurnal koreksi atau penyesuaian ini hanya kita buat yang di sisi perusahaan saja, teman-teman. Dari kesalahan pencatatan sampai dengan piutang ditagih ini ya. Oke. Di sini kita buat saja untuk jurnal yang pertama, yaitu kesalahan pencatatan ya. Nah, ini untuk jurnalnya yaitu kas di bank pada utang usaha, teman-teman, sebesar 2.700.000 rupiah ya. Kemudian ini ada biaya penagihan bank, kemudian ada biaya jasa bank. Nah, ini kita gabungkan saja ya, teman-teman, menjadi 50 ditambah 25 berarti 75.000 rupiah terhadap kas di bank ya. Kemudian di sini ada jasa giro yaitu 82.000 ya. Untuk jurnalnya yaitu kas di bank terhadap pendapatan bunga sebesar 82.000. Kemudian di sini ada cek tidak cukup dana yaitu 810.000. Untuk jurnalnya yaitu piutang usaha terhadap kas di bank ya, sebesar 810.000. Dan yang terakhir yaitu piutang ditagih bank. Nah, ini untuk jurnalnya kas di bank terhadap piutang usaha sebesar 1.810.000 rupiah. Oke, teman-teman, inilah jawaban dari soal ini ya. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya nanti ada buku ya. Saya menggunakan acuan buku tersebut untuk membuat soal ini. Silakan buat kalian yang membeli, linknya ada di deskripsi video, atau kalian bisa check out di keranjang yang ada di video ini. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.